Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel Estudia Mas. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal eksponen dan logaritma ya. Ini untuk persiapan UTBK atau SNBT 2024 ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Ini nomor 1, kita baca dulu soalnya. Akar-akar persamaan logaritma 3 log kuadrat X min 3 dikali dengan 3 log X ditambah 2 sama dengan 3 log 1 adalah X1 dan X2. Maka nilai X1 dan tambah X2 itu berapa? Nah, yang pertama itu kita harus mencari X-nya ini ya. Jadi, persamaan ini mempunyai akar-akar yaitu X1 dan X2. Nah, di sini kan ada yang sama tuh, 3 log X, 3 log X di sini. Nah, cuma bedanya di sini itu dia ada kuadratnya. Kita tinggal misalkan aja 3 log X itu kita misalkan dengan A. Oke, di sini kan ada 3 log kuadrat X. Nah, itu berarti A kuadrat min 3 kali 3 log X. 3 log X itu nilainya adalah A. Oke, berarti di sini 3A ditambah dengan 2. Nah, di sini ada 3 log 1. 3 log 1 itu sama aja dengan 0 ya. Ini berdasarkan sifat A log 1 sama dengan 0. Ini sifat logaritma ya. Oke, berarti di sini 0, kita tinggal memfaktorkannya. Kita buat kurung dulu, di sini kita kasih A, berarti 2, di sini ada 2, berarti 2 dikali dengan 1, biar menjadi min, berarti tandanya di sini min, di sini juga min. Berarti di sini A sama dengan 2 atau A sama dengan 1. Nah, di sini kan ada A ini kita kembalikan lagi ke awal. Nilai A itu adalah 3 log X. Berarti 3 log X sama dengan 2. Nah, kalau kalian menjumpai seperti ini ya, ini ada sifat logaritma juga. Berarti A log B sama dengan C. Nah, kita ingin mencari B-nya, berarti A ini pindah ke kanan, kemudian C-nya ini menjadi pangkat. Oke, kita terapkan di soal. Berarti X sama dengan 2, 3 ya, 3 dipangkatkan dengan 2. Jadi X-nya itu adalah 9. Ini X1. Kemudian kita cari yang X2-nya. Jadi A di sini kita kembalikan lagi ke awal. Di sini berarti 3 log X sama dengan 1. X-nya sama dengan 3-nya pindah ke kanan, kemudian satunya menjadi pangkat. Jadi X-nya itu adalah 3. Ini X2. Nah, kita sudah ketemu X1 dan X2. Yang ditanyakan di soal adalah X1 ditambah dengan X2, itu X1-nya adalah 9, X2-nya 3. Jadi 9 tambah 3 itu 12. Oke, jawabannya ketemu yang E. Soal nomor 2. Akar-akar persamaan 4 log dalam kurung 2x kuadrat min 3x ditambah 7 sama dengan 2 adalah x1 dan x2. Nilai dari 4x1 kali x2 itu berapa? Ini seperti soal yang sebelumnya ya, cuma bedanya bentuknya aja. Jadi 4 log dalam kurung 2x kuadrat min 3x ditambah 7 sama dengan 2. Nah, ini seperti yang soal sebelumnya, kita cari 2x kuadrat min 3x tambah 7 sama dengan 4-nya pindah ke kanan, 2-nya menjadi pangkat. Oke, 2x kuadrat min 3x ditambah 7 sama dengan, ini 4 kuadrat itu 16 ya. Jadi 2x kuadrat min 3x ditambah 7 min 16 sama dengan 0. Jadi 2x kuadrat min 3x min 9 sama dengan 0. Kemudian kita cari x1 dan x2. Nah, ini penggabungan antara persamaan kuadrat dan logaritma. Gini, kalau tambah x1 tambah x2 itu bisa kalian cari secara langsung. Kalau bisa dicari dengan cara langsung kalau soalnya itu tidak dimisalkan ya. Jadi x1 tambah x2 itu min b per a. Ini gini ya, x kuadrat tambah x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, x1 kali x2 itu c per a.
kita terapkan di sini adalah A, di sini B, di sini C. Jadi yang dicari ini ya, kita cari X1 kali X2. Jadi X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya itu adalah min 9, A-nya itu 2. Jadi min 9 per 2. Nah, kita cari soal 4X1 kali X2. Jadi 4 dikali dengan X1 kali X2 itu berapa? Ini ya. X1 kali X2 itu min 9 per 2. Jadi 4-nya bisa kita coret, 4 bagi 2 itu 2. 2 kali min 9 hasilnya min 18. Jawabannya yang B. Soal nomor 3. 1 per 2 log X kuadrat min 3 min setengah log X sama dengan min 1. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini tuh ada tanda minus, kemudian dia mempunyai basis ya, basisnya itu sama. Jadi kalau logaritma di sini ada pengurangan terus basisnya sama, itu sifatnya gini. A log B min A log C itu sama aja dengan A log B per C. Jadi kalau di sini ada kurang, dia menjadi bagi. Oke, kita kerjakan. Jadi setengah log X kuadrat min 3 per X sama dengan min 1. Jadi kita cari yang di sini. X kuadrat min 3 per X, setengahnya pindah ke kanan. Kemudian min satunya menjadi pangkat. Oke. Jadi X kuadrat min 3 per X, ini berarti menjadi 2 ya. Jadi gini, kalau ada minus itu 1 per 1 per 2. Jadi 2-nya ini 2 per 1 dikali dengan 1. Jadi hasilnya ini 2. Berarti di sini 2, kemudian X kuadrat min 3 sama dengan 2X. X kuadrat, 2X-nya pindah ke kiri, menjadi min 2X min 3 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya. Jadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan menjadi X, ini 3, ini 1. Di sini biar menjadi min 2, ini berarti min, di sini plus. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Nah, ini belum selesai ya, teman-teman. Ini keduanya ini harus dicek ke persamaan awalnya. Jadi X sama dengan ini kita masukkan di sini dengan syaratnya hasilnya ini harus positif ya, yang mandung X ini hasilnya harus positif. Jadi 3 kuadrat min 3 itu berarti 9 kurangi 3 hasilnya 6, kemudian di sini 3. Oke, ini memenuhi ya yang 3-nya. Kemudian kita cek yang min 1. Min 1-nya berarti min 1 kuadrat min 3 sama dengan berarti 1 kurangi 3 min 2. Nah, ini hasilnya minus, berarti dia tidak memenuhi. Satunya ini tidak memenuhi, berarti hanya 3 saja. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 4 ini termasuk eksponen ya. Jadi 1 per 3 pangkat 3X min 1 kurang dari sama dengan 9X kuadrat tambah 3X min 2. Nah, ini bisa kita buat gini ya, 3 pangkat min 1 kali 3X min 1 kurang dari sama dengan 9 itu sama aja dengan 3 pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan X kuadrat ditambah 3X min 2. Oke, kita kalikan, ini min 3X ditambah 1 kurang dari sama dengan 3 pangkat 2X kuadrat ditambah 6X min 2 kali min 2, min 4. Nah, ini bisa coret saja ya, karena sama gitu. Jadi di sini min 3X tambah 1 kurang dari sama dengan 2X kuadrat tambah 6X min 4 ya. Jadi 2X kuadrat ini kurang dari sama dengan 0 ya. Tambah 6X ini pindah ke kanan menjadi plus 3X. Lalu di sini ada min 4, plus satunya ini pindah ke kanan menjadi min 1.
Jadi 0 kurang dari sama dengan 2x kuadrat tambah 9x min 5. Biar mudah mencarinya, gini ya. Kita balik aja tandanya, 2x kuadrat tambah 9x min 5 lebih dari sama dengan 0. Jadi kita faktorkan, hasilnya x. Oke, berarti di sini tuh 5 ya, 10 ya. 2 kali min 5 itu di sini 10 dan di sini tuh 1. Jadi di sini plus 10, di sini min. Sama dengan ini kembalikan menjadi 2, ini min 5 atau x sama dengan 1/2. Oke, kita buat garis bilangannya, di sini min 5 dan di sini 1/2. Karena di sini ada tanda sama dengannya, berarti tertutup ya. Di sini x-nya itu plus min plus, berarti dia mengarah ke positif karena lebih dari. Jadi x kurang dari min 5 atau x lebih dari sama dengan 1/2. Jawabannya yang C ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada akar 8x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 1/32 pangkat x min 1 adalah P dan H. Dengan P lebih besar dari H, nilai P tambah 6H itu berapa? Oke, langsung saja kita kerjakan. 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali dengan x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan, nah 32 ini 2 pangkat 5. Nah ini bisa dikeatasin ya, berarti menjadi 2 pangkat min 5 dikali dengan x min 1. Oke, kita hilangkan akarnya dengan cara gini ya. Oke, sebelumnya kita kalikan dulu ya, 3-nya ini ke dalam kurung, jadi 3x kuadrat min 12x tambah 9 per, karena di sini ada ada akar 2, dia berubah menjadi penyebut ya, jadi per 2 gitu. Jadi 2 pangkat min 5 tambah 5 ini bisa kita coret. Selanjutnya 3x kuadrat min 12x tambah 9 per 2 sama dengan min 5 tambah 5. Oke, 3x kuadrat min 12x tambah 9 sama dengan x-nya kelupaan ini, sama dengan min 10x tambah 10. Jadi 3x kuadrat min 12x plus 10x tambah 9 min 10 sama dengan 1. 3x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Di sini 3x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan dulu. Di sini x, di sini x. 3 dikalikan dengan min 1 itu min 3 ya. Jadi ini 3, ini 1. Biar nanti hasilnya menjadi minus 2. Ini berarti di sini min, di sini plus. Oke, ini kita kembalikan lagi 3-nya menjadi per 3 per 3. Jadi x-nya itu adalah min 1 ya. Pindah 1 atau x sama dengan min 1/3. Nah, karena di sini ada syaratnya bahwasanya P itu lebih besar dari H. Jadi ini P, ini H. P ditambah 6H itu berapa? 1 ditambah dengan 6 kali min 1/3, jadi 1 ditambah, bukan ditambah ya. Ini kita bisa coret dulu, 6/3 itu 2, jadi min 2. Jadi 1 dikurangi 2 itu adalah minus 1. Jawabannya yang B ya. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.